Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 4. Pendidikan serta dakwah keagamaan Islam. Dengan topik edukasi pelaksanaan kurban. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah kurban. Berkurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah memimpikan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Hal ini dikisahkan Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Dengan keikhlasannya, Ismail menerima mimpi tersebut. Namun Allah yang Maha Pengasih mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar, domba jantan dari surga. Demikianlah mulanya. Dasar-dasar hukum berkurban ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga, ijma. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan yang kedua, hadis. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Berkurban dengan 2 kambing gemuk dan bertanduk, saya melihat Nabi SAW meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca basmalah, takbir, dan menyembelih dengan kedua tangannya sendiri." Dan yang ketiga, ijma. Para ulama telah mencapai kesepakatan. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya. Lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh, kecuali Imam Hanafi yang mengatakan wajib, kecuali yang tidak mampu saja. Cara pembagian daging kurban ada 2. Yang pertama, ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib, dan yang kedua, ibadah kurban yang tidak dinazarkan atau sunnah. Orang yang berkurban nazar tidak boleh mengambil sedikit pun daging kurbannya. Orang yang berkurban sunnah justru dianjurkan memakan sebagian daging kurbannya. Orang yang berkurban sunnah berhak memakan maksimal 1/3 dari daging kurbannya. Sebagaimana keterangan berikut ini. Artinya, orang-orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib, tetapi ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurbannya. Syarat-syarat kurban. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, yang artinya binatang yang boleh untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini, tidak diperbolehkan. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, dan kambing Jawa yang berumur 1 tahun, dan sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan ataupun betina. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang berumur 1 tahun. Hewan sehat dan tidak cacat. Hewan-hewan yang akan dikurbankan tersebut adalah hewan-hewan yang tidak memiliki penyakit dan juga tidak memiliki cacat di tubuhnya. Dapat dilihat dari ciri-ciri yang tampak dari hewan-hewan tersebut. Hewan yang akan dikurbankan bukan milik orang lain. Hewan kurban tersebut disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban bertujuan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adab dan tata cara menyembelih yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, hewan kurban dirobohkan ke arah kiri dengan kepala menghadap ke kiblat. Dan yang kedua, bacalah basmalah sebelum menyembelih hewan kurban. Letakkan pisau tepat di leher hewan kurban. Lalu, lakukan gerakan penyembelihan tanpa mengangkat pisau sedikit pun. Ketika menyembelih, harus memutuskan 3 saluran, yakni pembuluh darah, pernapasan, dan saluran makanan. Setelah hewan benar-benar mati, kamu bisa melakukan proses selanjutnya. Gantungan hewan tersebut dengan posisi kaki belakang diikat ke atas dan kepala menghadap ke bawah. Langkah ke-6, ikat saluran makanan dan bagian anus. Cara ini dilakukan untuk memastikan isi lambung dan usus tidak mencemari daging. Selanjutnya, lakukan pengulitan hewan secara bertahap. Keluarkan isi rongga dada dan perut. Lakukan secara hati-hati agar usus dan lambung tidak robek atau terkena goresan pisau. Periksa kondisi daging, jeroan, dan kepala. Jika memungkinkan, pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau para medis. Selanjutnya, pindahkan daging ke tempat khusus atau kemas daging menggunakan kantong plastik. Kurban diberikan kepada siapa? Pertama, orang yang berkurban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal 1/3 dari binatang kurbannya secara wajar atau tidak memilih bagian yang baik-baik saja. Yang kedua, orang yang berkurban boleh mengambil untuk dibagikan pada kerabat, tetangga, atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari binatang kurbannya. Dan yang ketiga, dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang kurbannya. Hal tersebut didasarkan pada makna hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kurbannya atas 3 bagian. Yang pertama 1/3 untuk keluarganya, yang kedua 1/3 untuk tetangganya, dan yang ketiga 1/3 untuk fakir miskin. Manfaat dan hikmah berkurban. Yang pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta dan takwa. Yang kedua, sebagai kesucian diri dan harta. Dan yang ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang. Yang keempat, sebagai syair Islam. Dan yang kelima, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan yang keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dan yang ketujuh, meningkatkan kasih sayang.